Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Setelah selesai absen, ayo kita baca doa. Nah, setelah doa, ayo materi minggu lalu berkaitan tentang apa? Ya, kita lanjut materi dari minggu lalu ya, untuk kelas 3. Tentang ciri-ciri sifat benda. Ada benda padat dan benda cair di sini. Benda pertama kita bahas dulu benda cair. Nah, ini ada Bapak bawa contohnya benda cair. Nih, bisa kalian lihat ada air putih, air mineral, ini ada sirup, ini ada minyak goreng. Nah, ini contohnya sifat-sifat benda cair itu apa? Bentuknya sesuai dengan wadahnya. Nah, kita lihat di sini. Ini bentuknya apa? Di sini gelas. Jadi bentuknya seperti gelas. Minyak, sirup, air putih. Kalau misalkan yang benda cair ini minyak, sirup atau air putih ini dibuat ke mangkok, maka bentuknya juga akan seperti mangkok. Atau buat ke ember, bentuknya juga seperti ember. Terus yang kedua, bisa menyerap melalui celah kecil. Nah, misalkan gini. Ini ada kain, kita Bapak masukkan ke sini. Kan awalnya cuma ujungnya aja yang basah, tapi lama kelamaan ujung atasnya juga dia akan basah. Kenapa? Itulah dia tadi, menyerap melalui celah kecil. Nah, yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau misalkan ini Bapak tuang di sini kan, ini kan tinggi, ini rendah, Bapak tuang. Nah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau contoh lainnya misalkan banjir. Misalkan banjir itu kan biasanya ada di daerah yang kawasannya lebih rendah daripada yang tinggi, karena dia airnya dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, benda padat. Benda padat contohnya apa? Misalkan ini spidol, ini penghapus, ada meja, ada kursi, dan gelas contohnya juga, dan lain-lain. Banyak. Contoh apa, cirinya apa? Yang pertama, bentuknya tetap. Bentuknya tetap maksudnya gimana? Kalau spidol ini kan tadi benda padat, Bapak masukkan ke gelas misalkan gini, bentuknya tetap seperti spidol, tidak berubah-berubah dia. Masukkan ke dalam ember, bentuknya tetap spidol. Begitu juga menghapus atau ini kalender, kalau dimasukkan ke ember juga bentuknya akan seperti ini. Itu maksudnya ya. Kemudian ciri selanjutnya, ukuran benda padat dan tidak berubah. Nah, itu tadi bentuknya padat, ini maksudnya keras dia, gak gampang dipatah-patahin, tidak seperti air kan mudah dipisah-pisah. Kalau benda padat dia tidak bisa seperti itu. Udah paham belum? Anak-anak ada yang mau ditanyakan ini kelas 3? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak kasih tugas ya. Oke, Bapak lanjut ke kelas 4 dulu. Kelas 4 tentang kerjasama. Ada yang tahu nggak apa itu kerjasama? Contoh kerjasamanya apa? Ya, contohnya kalau di lingkungan masyarakat itu misalkan gotong royong, bersih-bersih masjid, bersih-bersih jalan raya, bersih-bersih selokan. Tujuannya itu kan untuk supaya kerjanya lebih mudah ya. Kemudian kalau di lingkungan sekolah apa? Piket kelas misalnya kan. Nah, manfaat kerjasama di sekolah apa? Bapak contohkan dulu. Contoh-contoh kerjasama. Ini ada gambar ya. Ini contoh-contoh, ini satu kerjasama di sekolah. Ini hewan juga udah kerjasama. Nah, ini contohnya ini ada gajah. Gajah dia kerjasama berkumpul supaya dia tidak gampang diserang musuh. Kemudian singa sebaliknya, dia kerjasama supaya bisa dapat mangsa buruannya. Nah, kemudian ini kerjasama di sekolah, contohnya tadi apa kan? Nyapu, ini kerja apa? Diskusi. Udah. Nah, setelah itu nanti Bapak kasih tugas, coba tuliskan manfaat kerjasama yang ada di sekolah ya. Dan demikian pelajaran dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.